Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini di mana-mana di seluruh Republik Indonesia diperingati sebuah hari yang dikenal dengan Hari Santri. Yang dikenal dengan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional pada kesempatan bulan ini atau tahun ini adalah menginjak peringatan yang ke-9 sejak ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2015 yang lalu. Kita berbangga sebagai orang Muslim. Keputusan ini adalah keputusan yang luar biasa yang harus kita kawal. Dan keputusan ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan, khususnya di kalangan santri ataupun orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, di mana Hari Santri bukan berarti hanya diperuntukkan untuk santri yang ada di pondok pesantren. Lebih umum lagi adalah Hari Santri diperuntukkan bagi kita orang-orang Muslim, kita orang-orang Islam yang senantiasa ingin memajukan diri kita dengan ilmu. Diperuntukkan bagi kita orang-orang yang senantiasa tadi intinya mencintai ilmu, dan diperuntukkan oleh kita yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri dengan akhlak sebagaimana akhlaknya para orang-orang terdahulu, salafus salih, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Santri ini diambil pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dan ini sangat mengembirakan bagi kita. Kenapa diambil pada tanggal 22 Oktober para hadirin? Ini karena penempatan Hari Santri Nasional ini didasarkan pada sebuah jihad atau seruan jihad mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Syekhina Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan para ulama yang lain pada tentunya. Tepatnya melalui resolusi jihad yang terbit pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Saat itu ketika Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu, kemudian Inggris datang ke Indonesia dengan membawa perlengkapan perang. Mereka berniat untuk menjajah kembali negara kita Republik Indonesia. Dan pada saat itu, pada saat yang sama, Indonesia baru merdeka kurang lebih selama 3 bulan. Dan belum memiliki perangkat perang apapun, pertahanan yang memadai. Namun meskipun demikian, mau tidak mau kita harus menghadapi musuh yang datang, sehingga dikala itu terkenal dengan semboyan Ish Kariman Aumut Syahidan. Para pejuang-pejuang mereka bersemangat membela negara dengan slogan hidup mulia atau mati syahid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sisi lain ditetapkan Hari Santri Nasional pada tahun 2015. Dikala itu juga tidak terlepas dari menghadapi badai ideologi transnasional yang mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kita mencintai negara kita Republik Indonesia. Bagaimana kita sebagai generasi-generasi untuk mencintai negeri ini, negeri yang telah Allah berikan kepada kita, negeri yang luar biasa indahnya ini, dengan kecintaan, sehingga dikatakan oleh para ulama hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah bagian daripada iman. Di mana dikala itu banyak tokoh-tokoh yang sudah mulai mengatakan bahwa mencintai negara bukanlah merupakan sebagian daripada iman. Maka disitulah kemudian para ulama berijtihad untuk memutuskan lewat kepres yang saat itu kemudian menjadi satu keputusan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada negaranya Mekah. Ada beberapa hadis yang menceritakan dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ma atyabuki min baladin wa habbuki ilayya walau anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairi. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya engkau wahai negeri Mekah menjadi satu negeri dan menjadi negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan mendiami negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencintai negeri Mekah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk menyayangi negeri yang dimana Rasulullah dilahirkan di sana. Demikian juga kita di sini di Indonesia, kita senantiasa mencintai negeri ini. Kita harus senantiasa menyayangi negeri ini dengan berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Siapapun kita, menjadi apapun kita di negeri kita yang kita cintai ini. Sebagai masyarakat, marilah menjadi masyarakat yang baik. Menjadi siswa-siswi pencari ilmu, menjadilah siswa-siswi yang baik sebagai bentuk ungkapan kita, kecintaan kita kepada negeri kita ini. Sebagai pejabat, menjadi pejabatlah yang baik. Menjadi pimpinan-pimpinan, jadilah pimpinan yang baik di negeri ini. Itulah bentuk daripada kecintaan kita kepada negeri ini. Sehingga negeri yang senantiasa kita cintai ini menjadi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negeri yang senantiasa mendapatkan ampunan dan negeri yang senantiasa menjadi negeri yang subur, yang berkah di dalam negeri kita yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat mencintai satu negeri akan terwujud kesatuan, akan terwujud kebersamaan, akan terwujud kerukunan. Dan rukun di dalam sebuah negara adalah suatu keharusan, keniscayaan yang kita harus lakukan. Karena tanpa ada kebersatuan, tanpa ada kebersamaan, kita tidak akan menjadi negeri yang aman. Dan apabila kita tidak aman, maka kita beribadah pun pasti akan banyak sekali menemukan ganjalan-ganjalan. Di mana negeri-negeri di seberang sana, di saat ini mungkin sholat dia harus menahan ketakutan, membaca Quran harus sembunyi-sembunyi, bahkan mungkin melakukan sholat harus dijaga dengan tentara. Itu karena apa? Karena negaranya tidak aman, para hadirin. Oleh karena itu menciptakan keamanan dalam satu negeri adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai pemeluk sebuah negeri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi, marilah kita jaga bersama-sama. Berbeda bukan berarti untuk kita bermusuhan. Berbeda dalam merupakan rahmat dan keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga senantiasa kebersamaan, jaga senantiasa saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Perbedaan adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari latar belakang orang-orang yang berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat saya di kesempatan siang hari membawa manfaat, dan mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang durjana, dijauhkan dari orang-orang yang tidak amanah, dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa memanfaatkan dirinya dalam sebuah negeri yang kita cintai ini, dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.